Oke, monggo kameranya diaktifkan. Mana Bapak Ibu sehat semua ini? Alhamdulillah sehat. Lokasi Bapak Ibu aman semua atau ada hal yang masih mengkhawatirkan? Di Jogja sementara sudah aman, cuman kegiatan di kampus masih online. Karena terkait eh, ya kemarin sampai tanggal 4 hari ini mudah-mudahan minggu depan sudah kembali normal. Aman Bapak Ibu ya di kotanya. Aman, aman. Aman, Pak. Tidak ada kerusuhan. Oke. Alhamdulillah. Oke, untuk kuliah hari ini saya akan melanjutkan materi terkait sistem informasi, yaitu mengenai konsep dasar sistem dan sistem informasi. Oke, apakah share saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah, katakan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait, kemudian memiliki tujuan, ya. Jadi, kita membangun sebuah sistem selalu ada tujuannya. Kemudian, di dalam sistem itu ada masukan, kemudian ada keluaran, ada proses, kemudian ada mekanisme pengendalian, dan yang terakhir adalah umpan balik. Nah, ketika kita membangun sistem informasi kebencanaan, artinya kita pasti mempunyai tujuannya. Tujuannya apa aja mungkin? Ketika kita membangun sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan kebencanaan, mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak Ibu atau sistem yang dimiliki di instansi Bapak Ibu yang berkaitan dengan kebencanaan, ada sistem apa aja, kemudian tujuannya apa aja, masukannya apa aja, dan lain sebagainya. Monggo, siapa yang mau share dulu? Pak Ali mungkin atau Pak Subandi. Iya, mohon izin. Oke, monggo Pak Subandi. Iya. Ya, kebetulan eh, kita di BMKG, Pak ya. Jadi sistem informasi kita itu kebetulan saya di iklim. Jadi kita membuat pertama melakukan pengamatan, pengamatan unsur-unsur cuaca iklim. Setelah itu kita menganalisa seluruh. Mungkin tujuannya dulu Pak. Jadi sistemnya apa, kemudian tujuannya apa. Nanti baru kita ke proses, masukan, keluaran, dan lain sebagainya. Monggo Pak. Ya, tujuannya tentunya kita apa, meminimalisir dampak dari iklim ekstrim sehingga masyarakat itu tidak dirugikan begitu. Jadi kita memberikan warning jika terjadi cuaca atau iklim ekstrim ke masyarakat sehingga masyarakat bisa mengantisipasi, mengurangi risiko dari eh, cuaca dan iklim ekstrim tersebut, barangkali seperti itu. Berarti kan tujuannya adalah menyajikan informasi terkait cuaca yang ada ya. Mungkin cuaca kan Iya. banyak sekali, mungkin terkait hujan atau yang lain sebagainya. Ya, yang kira-kira jadi input apa aja Pak? Masukan dari sistem itu. Inputnya ada macam-macam, diantaranya eh, kita memasukkan unsur-unsur eh, dari citra radar, citra satelit, bagaimana tekanan di sekitar, tekanan udara di sekitar kita, terus kondisi monsun atau angin angin yang dominan saat ini begitu. Di antaranya ada banyak sih, gitu. Cuman di antaranya itu Pak. Data curah hujan sebelumnya menjadi masukan nggak Pak? Iya, bisa bisa jadi juga seperti itu. Kita juga memakai data statistik. Jadi unsur cuaca termasuk hujan yang sudah kita amati sebelumnya itu juga menjadi pertimbangan kita untuk membuat peringatan itu ya.
Kemudian outputnya apa? Atau luaran dari sistem itu? Peringatan dini atau informasi apa yang disajikan? Iya, Nah, kemudian sebenarnya ada banyak. Jadi ada prediksi musim. Jadi musim itu nanti prediksinya itu bisa normal biasanya atau di bawah normal atau di atas normal seperti itu. Di antaranya seperti itu. Jadi ada banyak sebenarnya Pak. Oke. ya mungkin kan bisa juga keluaran itu dipisah atau dibagi sesuai dengan kebutuhan. Ada sistem ya apa ada luaran yang digunakan untuk internal, ada luaran yang dipublish ke masyarakat, atau ada luaran yang diberikan ke pihak ketiga, betul kan Pak? Betul kan? Iya, betul betul Pak. Nah, makanya ketika kita ingin membangun sebuah sistem, kita menetapkan tujuannya, kemudian inputnya apa aja, kemudian keluaran, artinya form apa hasil dari pengolahan sistem itu akan diberikan kepada siapa aja, kemudian apa saja yang menjadi luaran. Kemudian prosesnya apa, Pak? Prosesnya kita mengolah data, jadi data yang kita amati, kita kumpulkan itu, kita olah dengan melalui eh, software-software kita gitu. Jadi nanti keluarannya nanti kita terakhir itu menyimpulkan gitu ya. Jadi setelah dianalisa dengan berbagai model itu nanti kita ujungnya tetap kita yang menentukan, menyimpulkan, terus mengambil kesimpulan seperti itu. Oke, berarti di dalam proses itu kan sebenarnya ada proses yang dilakukan otomatis menggunakan sistem berbasis komputer, ada proses yang dilakukan manual untuk melakukan analisis terhadap data-data tertentu yang belum bisa dikerjakan oleh sistem. Kemudian ada mekanisme pengendalian ya, pengendalian tadi yang kaitannya dengan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Artinya misalnya untuk level masyarakat itu informasi apa yang disajikan, untuk level di jajaran. Nah, misalnya untuk penerbangan seperti apa, kemudian yang kaitannya untuk maritim seperti apa, yang untuk pertanian seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada mekanisme umpan balik ya. Mungkin yang lain yang bisa menceritakan, silakan. Monggo, Pak. Ada yang lain yang ingin bercerita terkait pengalaman sistem, elemen dari sistem, monggo. Pak Nur Setiawan, Pak Cucu, Izin Pak. ya monggo siapa ya? Pak Ali, monggo Pak Ali. Ih, eh, sesuai bidang saya di meteorologi itu ada tugas kita itu menyebarkan informasi cuaca ke pilot, Pak. Ya, Nah, di kita ada namanya sistem AFTN, Aero Aeronautical Fixed Telecommunication Network. Itu adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan sistem penerbangan sipil untuk pertukaran informasi antar bandara. Jadi tugas kita, tujuan dulu Pak ya, ya tujuannya. tujuan dari AFTN itu adalah untuk menyebarkan informasi elemen-elemen cuaca seperti temperatur, tekanan, angin, keadaan cuaca, dan lain-lain. Nah, eh, kita menggunakan aplikasi yang disebut AWOS, Pak. Automatic Weather Observation System. Sistem AWOS ini kemudian masuk ke jaringan AFTN itu tadi, Pak. Nah, dari jaringan AFTN itu nanti disebar ke seluruh bandara-bandara di seluruh dunia. Jadi informasi-informasi cuaca tadi nanti akan bisa diakses oleh seluruh bandara
di dunia. Tujuan utama yaitu informasi ke pilot, Pak. Nah, sistemnya seperti itu. Jadi prosesnya Oh, inputnya apa, Pak? kita pengamatan apa? Inputnya sistem apa aja? Input sistem ini yang maksudnya elemen informasinya. Ya, elemen informasinya apa yang Iya, diproses olah di situ kan ad- biasanya kalau misalnya tadi kan informasi cuaca itu yang akan disebarkan berarti kan itu luarannya ya, luaran dari sistem itu akan menyebarkan informasi terkait cuaca yang ada di bandara yang ya, Bapak sekarang sedang bertugas. Nah, tetapi kan untuk memberikan informasi itu kan ada input ya, inputnya apa aja? Misalnya apakah data kelembaban, kecepatan angin, apa posisi awan atau yang lain ya. sebagainya. Ada 5 input yang utama, tapi semuanya sebenarnya itu otomatis, Pak. Kita menggunakan sistem lagi yang disebut aplikasinya itu disebut AWOS, Pak. AWOS Automatic Weather Observation System. Nah, komponennya atau variabelnya itu yang pertama adalah angin, kemudian visibility, kemudian weather atau kondisi cuaca, misalnya hujan, kemudian thunderstorm, kabut dan lain-lain. Yang ketiga itu, keempat yaitu perawanan, ya kondisi awan. Jadi jumlah awannya berapa, jenis awannya seperti apa, jenis awan apa yang ada, kemudian temperatur, temperatur kondisi bandara itu sekarang berapa. Kemudian yang keenam ya, itu adalah tekanan, Pak. Dan yang terakhir ada lagi satu sebenarnya keterangan eh, yang disebut tren, Pak. Tren itu keterangan mengenai kondisi cuaca dalam waktu 0 sampai 2 jam ke depan, Pak. Nanti ada tambahan di situ. Jadi Itu belum prosesnya apa aja Pak untuk mengolah data tadi? bagaimana, Pak? Prosesnya apa aja Pak? Proses Oh, prosesnya dari alat kemudian masuk ke aplikasi. Alat itu ya ini berupa sensor, misalnya sensor temperatur, kemudian masuk ke sistem AWOS tadi. Nah, di AWOS tadi kita tinggal eh, hanya klik-klik saja, Pak. Maksudnya sudah masuk ke dalam suatu aplikasi. Nah, nanti dari aplikasi tersebut secara manual bisa, secara otomatis bisa dikirimkan ke eh, AFTN itu tadi, Pak. ya berarti AFTN kan itu jaringan, iya jaringan bandara tadi, Pak. oke, berarti kan ada proses ya. Klik-klik tadi sebenarnya itu adalah proses ya. Apakah proses Iya, dilakukan resume, apakah dilakukan proses untuk melakukan oh, kalkulasi, apakah proses oh, dilakukan itu. Nah, ya secara Pak, detail betul itu Pak. kan sebenarnya yang dimasukkan dalam proses di dalam sistem itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sistem itu untuk memproses data tadi gitu. Misalnya kalau prediksi cuaca dengan menggunakan time series ya berarti kan ada mencatat berapa kejadian ke belakang, kemudian memperkirakan kejadian ke depan seperti apa kan. Ya itu yang dikatakan sebagai proses ya. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah sistem, kalau kita artinya di development sebuah sistem kita harus paham terkait proses apa yang dilakukan. Karena kalau kita nggak paham proses apa yang dilakukan di situ, sistem yang kita bangun tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ketika merancang sebuah sistem, ketika Bapak atau Ibu pekerja ingin mengembangkan sebuah sistem yang Bapak udah punya tujuan nih misalnya, sistem untuk memberikan informasi terkait cuaca yang ada di wilayah tertentu. Masukannya apa? Ya tadi ada data curah hujan, ada data kelembapan, data tekanan, data arah angin, kecepatan angin, posisi awan, dan lain sebagainya itu yang jadi input. Nah, kemudian prosesnya apa? Prosesnya untuk melakukan kalkulasi terhadap data-data yang sudah menjadi masukan tadi.
Data curah hujannya diapakan? Oh, dilakukan proses untuk menghitung prediksi menggunakan cara tertentu, misalnya menggunakan time series atau menggunakan eh, metode yang sudah ada ya, misalnya pakai machine learning atau apa. Kemudian arah angin, kecepatan angin dan posisi awan. Posisi awan itu kaitannya dengan angin. Angin apa adalah prediksi perkiraan pergerakan angin tersebut yang membawa awan. Misalnya kita melakukan perhitungan untuk memperkirakan posisi awan dalam 1 atau 2 jam ke depan ke arah mana aja. Itu adalah proses yang dilakukan untuk mengolah data awan. Kemudian data kelembaban. Data kelembaban berpengaruh terhadap apa? Perubahan kelembaban akan berpengaruh terhadap arah angin atau seperti apa. Nah, inilah yang perlu kita pahami ya ketika kita ingin merancang sebuah sistem. Jadi kalau kita tidak paham prosesnya seperti apa, nanti pembuatan sistem yang akan kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada lagi yang mau ngasih tambahan, silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Tadi secara detail, nah sistem ini akan berkaitan dengan pihak-pihak yang ada di luar, bisa lingkungan dan tidak ada yang memiliki batas sistem ya. Jadi ada input, ada proses, ada output, ada pengendalian. Ya tadi misalnya data arah angin ke pergerakan angin itu menjadi masukan lagi untuk diproses lagi. Akhirnya kita bisa membuat sebuah sistem prediksi ya. Jadi pengendalian itu bisa berupa hasil asumsi atau hasil catatan yang kita lakukan sehingga masukan ini bisa berubah atau bisa menyesuaikan terhadap keadaan yang ada. Kemudian ada lingkungan. Lingkungannya apa ya? Lingkungan dari sistem itu, misalnya sistem terkait eh, sistem informasi untuk cuaca bandara. Lingkungannya apa ya? Tadi penggunanya adalah pilot, kemudian bandara-bandara lain, kemudian pihak maskapai misalnya. Yang nggak masuk siapa? Ya mungkin masyarakat umum. Perlu nggak masyarakat umum mengetahui kondisi penerbangan yang akan dilakukan? Ya mungkin bisa diberikan informasi yang tidak terlalu detail ya, yang nanti bisa juga kalau informasinya terlalu detail bisa menyebabkan kecemasan ya dari penumpang yang akan naik ke pesawat. Misalnya diperkirakan di lokasi tujuan lagi thunderstorm. Ya. Nah, thunderstorm kan bisa diperkirakan bahwa waktunya mungkin hanya berjalan berapa waktu tertentu sehingga pada saat pesawat itu sampai ke lokasinya sudah thunderstormnya sudah selesai atau seperti apa. Nah, kemudian dalam sistem itu ada batasan, ada lingkungan yang terlibat di dalamnya. Nah, ini tadi sebuah sistem itu pasti mempunyai tujuan yang kaitannya bisa untuk pengambilan keputusan, kemudian pengambilan untuk mendukung operasi perusahaan, atau bisa juga untuk fungsi manajemen. Sebagai contoh misalnya tadi sistem informasi untuk cuaca ya. Yang ditangani apa? Atau mungkin bisa lebih spesifik lagi. Tadi kan kalau cuaca secara umum ada cuaca untuk penerbangan, untuk cuaca maritim, untuk cuaca pertanian atau untuk masyarakat dan lain sebagainya. Ini kalau kita contohkan ada sistem informasi untuk bank, swalayan, toko buku atau yang lain sebagainya. Kemudian ada input, yaitu yang jadi masukan, bisa data-data informasi, bisa data cuaca, info sensor dari sensor ya, yang dibaca dari sensor, misalnya terkait dengan tekanan udara, itu kan nggak mungkin petugas mengukur terus ya. Sekarang kan sudah ada teknologi sensor, ada sistem sensor yang digunakan untuk membaca tekanan udara, untuk membaca suhu udara, dan lain sebagainya. Kemudian proses, ya ini yang digunakan untuk melakukan perubahan dari data yang sudah ada, transformasi yang sudah ada menjadi informasi lain yang lebih berguna. Di sini prosesnya dapat apa? Melakukan peringkasan data. Kalau sekarang ada machine learning, proses untuk klasifikasi data, proses untuk melakukan sorting data, proses untuk melakukan membuat prediksi,
melakukan perhitungan atau hanya sekedar mengurutkan terhadap data-data yang ada. Kemudian luarannya, nah itu merupakan hasil dari pemrosesan tadi. Sistem informasi itu bisa keluarannya berupa informasi, bisa catatan, bisa saran, bisa laporan tercetak, atau yang lain sebagainya. Misalnya keluarannya apa? Keputusan ya, berarti di situ ada proses untuk menghasilkan keputusan yang diambil. Kemudian ada mekanisme pengendalian atau umpan balik ya, yaitu yang menggunakan feedback dari mencuplik keluaran, yang keluaran tadi bisa jadi masukan lagi, atau keluaran yang sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, atau yang lain sebagainya. Kemudian mekanisme pengendalian atau umpan baik dan umpan balik itu tujuannya agar sistem bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Bisa juga agar memperbaiki program yang sedang dikembangkan. Misalnya prediksinya ternyata nggak akurat. Ya tadi apa ternyata datanya hanya data curah hujan aja. Mungkin perlu data arah angin, kecepatan angin, tekanan udara, atau yang lain sebagainya. Sehingga aplikasi atau program atau sistem yang kita bangun bisa sesuai dengan keluaran yang akan kita inginkan. Kemudian ada batasan ya. Batasan sistem itu adalah yang memisahkan antara sistem dengan lingkungan yang ada di luar. Sehingga kita dapat memodifikasi agar perilaku sistem berubah. Tadi informasi cuaca oleh BMKG. Apakah semua informasi yang dihasilkan dari sistem cuaca itu akan diinformasikan ke semua orang? Pastikan tidak ya. Tadi ada yang menjadi bagian dari informasi untuk penerbangan, ada informasi untuk kelautan, informasi untuk masyarakat umum. Masyarakat umum yang sajikan apa? Misalnya ya data curah hujan saat ini, kemudian prediksi hujan dalam 1 jam ke depan misalnya, atau dalam 1 hari ke depan. Atau mungkin kondisi langit ya, apakah cerah, berawan sebagian, apakah berawan total, apakah hujan, dan lain sebagainya itu yang diberikan masyarakat. Tapi ketika diberikan ke bandara, mungkin informasinya berbeda, tidak hanya sekedar curah hujan atau posisi awan, tetapi juga posisi jenis awan yang ada, misalnya apakah awan cumulus nimbus, apakah awan hanya yang seperti kabut, atau yang lain sebagainya. Inilah yang menjadi batasan dari sebuah sistem sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada eh, pihak-pihak tertentu. Ya mungkin bisa saling berkaitan antara tugas yang lebih spesifik lagi. Nah, misalnya ini ada contoh pelanggan, ada proses penerimaan surat, misalnya ada pesanan, kemudian ada pemrosesan pesanan, ke pemesanan produk, kemudian ada laporan ketersediaan, kemudian konfirmasi. Bisa juga pemesanan dilakukan oleh secara langsung misalnya, nggak ada penerimaan surat. Ketika mau pesan, barangnya ada nggak? Langsung cek ke gudang baru melakukan pemesanan. Nah, ini ada perbedaan antara eh, pemrosesan yang berbasis kertas atau yang dengan sistem. Kalau dengan sistem kan bisa kita lakukan seperti kalau kita membeli barang di Shopee, kita akan langsung ngecek ketersediaannya, langsung kita pesan ya. Kemudian ada lingkungan, itu yang ada di luar sistem, bisa vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian dari sebuah sistem itu Pak biasanya memiliki sub-subsistem ya. Tadi kalau BMKG ada sistem untuk monitoring awan, ada sistem untuk monitoring curah hujan, ada sistem untuk monitoring apa posisi awan, ada monitoring untuk melihat ketinggian air, gelombang laut misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sistem itu ada sub-subsistem lagi yang memberikan dukungan terhadap sistem utamanya. Sebagai contoh, kalau kita mengenal sistem mobil, ada subsistem untuk bahan bakar, ada subsistem untuk pendorong, ada subsistem untuk kelistrikan,
subsistem untuk RAM. Sistem komputer juga memiliki sub-subsistem seperti ada CPU, ada masukan, ada keluaran, ada penyimpanan sekunder, dan lain-lain. Kemudian di sistem informasi perusahaan ada sub-subsistem, ada sistem informasi akuntansi, subsistem personalia, produksi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sistem yang namanya super sistem atau sistem yang lebih luas. Jadi mungkin tadi kalau yang di bandara adalah subsistem sistem untuk monitoring cuaca bandara. Lebih luasnya ada apa lagi? Ada super sistem untuk monitoring cuaca wilayah. Ada subsistem yang lebih ada super sistem yang lebih besar lagi untuk sistem cuaca untuk wilayah nasional. Ada yang lebih luas lagi, ada sistem untuk monitoring cuaca di seluruh dunia. Kita bisa melihat informasi-informasi cuaca di seluruh dunia dari sistem-sistem yang ada di bawahnya. Jadi super sistem adalah sistem yang memiliki jangkauan lebih besar atau lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan sistem yang ada di level lebih rendah. Kemudian ada antarmuka subsistem. Ini bisa juga berupa API atau Application Program Interface yang menjembatani antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Ya, tadi kalau sistem bandara tadi memasukkan data informasi cuaca di bandaranya yang itu nanti terintegrasikan dengan sistem informasi bandara yang lain. Kemudian dari situ nanti akan dirangkum menjadi sistem keseluruhan untuk monitoring cuaca di jalur penerbangan atau di lokasi-lokasi penerbangan sehingga pihak pilot bisa memilih jalurnya apakah di atas awan dengan ketinggian tertentu supaya tidak menabrak awan-awan yang memiliki kadar air yang cukup tinggi. Nah, antar muka bisa dua arah. Tadi kalau sistem informasi bandara itu bisa menerima informasi dari bandara lain. Jadi ketika pilot akan terbang sudah tahu, oh, posisi bandara tujuan kondisinya seperti ini. Di dalam penerbangan seperti ini. Atau sistem yang hanya satu arah. Dia hanya melaporkan dari subsistem ke subsistem yang lainnya saja. Tidak menerima masukan dari eh, subsistem yang misalnya di bandara yang lain. Dan ini sebagai contoh ada laporan yang menggunakan layanan online, ada laporan yang online bisa melakukan proses pertukaran data interface. Kalau sekarang biasanya di era digital sekarang sudah adanya namanya API ya, Application Program Interface, yang di sana fungsinya adalah peralatan satu ke peralatan yang lain. Kemudian di antarmuka dari subsistem bisa melakukan penapisan, yaitu membuang data yang tidak dipakai, pengkodean, merubah format data dari format satu ke format yang lain, pendeteksian, melakukan identifikasi terkait data-data yang salah, data-data yang tidak valid, data-data yang tidak konsisten atau seperti apa. Bisa juga dengan penyanggatan, yaitu memungkinkan dua buah sistem saling bekerja sama untuk melakukan sinkronisasi terhadap data yang masuk. Kemudian melakukan pengamanan, jadi melakukan penolakan apabila ada permintaan dari pihak yang tidak dikenal. Kemudian ada pengistisarian, yaitu melakukan peringkasan dari data-data yang masuk supaya lebih mudah dipahami atau dapat dengan mudah untuk diberikan informasi ke orang lain. Nah, secara umum klasifikasi sistem itu ada beberapa jenis, ada abstrak dan fisik, ada yang terbuka dan tertutup, ada yang alamiah dan buatan, ada yang deterministik dan probabilistik. Kalau abstrak itu masih berupa pemikiran atau ide-ide. Jadi misalnya pasti berupa konsep, Bapak ingin membangun sebuah sistem yang dimanfaatkan di perusahaan.
sudah ada gambarannya, sudah ada tujuannya, sudah ada prosesnya. Nah, sistemnya masih berupa abstrak atau masih berupa rancangan atau ide. Bisa juga sistem fisik ya, yang sudah terbentuk atau sudah jadi. Seperti sistem komputer atau sistem akuntansi atau sistem produksi. Jadi kalau lihat yang dari bandara itu ada sistem yang abstrak atau ada sistem yang fisik. Misalnya sistem untuk mengolah data curah hujan. Dari sensor-sensor yang ada yang bisa menyimpulkan prediksi curah hujan. Ada sistem untuk pemantauan satelit untuk mendeteksi lokasi awan, memperkirakan arah pergerakan angin. Itu adalah sistem yang sudah ada. Kemudian ada sistem yang terbuka dan tertutup. Sistem yang terbuka itu bisa terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi bisa memasukkan data dari luaran yang sudah ada atau bisa terpengaruh dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau sistem terbuka ya kaitannya sistem penerbangan. Ada informasi yang lain terjadi kerusuhan di daerah penerbangan. Berpengaruh nggak dengan sistem penerbangan? Pasti akan berpengaruh ya. Dia menerima masukan terhadap perubahan kondisi lingkungan atau sistem yang mungkin dekat dengan gunung, bandara yang dekat gunung terjadi letusan gunung. Nah, sistemnya akan memberikan informasi bahwa kondisinya berubah sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Atau ada juga sistem yang tertutup yang tidak berpengaruh terhadap lingkungannya. Dia tidak ada campur tangan dari pihak yang ada di luarnya. Ini adalah sistem yang tertutup. Nah, sebagai contoh di sini sistem yang terbuka misalnya untuk penjualan barang, pihak lain bisa melihat informasi ketersediaannya misalnya. Kalau sistem yang tertutup, secara otomatis jika stoknya kurang dari jumlah tertentu sudah tidak bisa melakukan pemesanan, misalnya seperti itu. Kemudian ada sistem amal alamiah dan buatan. Ya, alamiah itu yang dibuat dengan proses alam, seperti sistem putaran bumi, sistem kelahiran. Kemudian ada sistem yang tidak melibatkan interaksi atau manusia, atau yang dibuat oleh manusia, adalah sistem buatan. Contohnya adalah sistem informasi akuntansi, sistem informasi untuk prediksi cuaca, itu masih dibuat oleh manusia. Kemudian sistem tertentu dan tidak tentu, probabilistik dan deterministik, yaitu sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, terjadi adanya interaksi antara bagian-bagian yang dapat dideteksi, sehingga keluaran sistem dapat diramalkan. Seperti contohnya sistem komputer, sistem tingkah laku komputer itu bisa diprediksi. Kemudian yang berikutnya adalah sistem tidak tertentu. Jadi sistem yang tidak dapat diprediksi sebenarnya ya. Contohnya ya sistem prediksi gempa ya. Sampai sekarang sistem gempa itu tidak ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa kan gitu. Dari data-data yang sudah dikumpulkan, itu kita tidak bisa memprediksi kapan akan terjadinya gempa kan gitu. Ada yang sudah buat sistem prediksi gempa yang akurat, sampai sekarang kan belum ada ya. Sistem yang memprediksi terjadinya gempa. Kalau sistem prediksi tsunami mungkin sudah ada. Tapi syaratnya apa? Terjadi gempa terlebih dahulu. Kemudian ada perubahan permukaan air. Nah, kemudian ya itu masih bisa diprediksi. Tetapi kalau kejadiannya kapan tsunami-nya itu belum ada sampai dengan saat ini yang bisa menghasilkan informasi yang tepat. Nah, kemudian dengan sistem informasi, jadi ini mungkin pertanyaan. Sampai sini mungkin ada hal yang mau ditanyakan terlebih dulu atau hal yang didiskusikan, silahkan. Kalau nggak ada, mungkin saya lanjut terkait ke konsep dasar dari sebuah sistem informasi.
eh konsep dasar dari sistem informasi. Nah, ini biasanya informasi itu sekarang sudah bisa dikatakan sebagai aset ya. Siapa yang mempunyai informasi akan menjadi menang. Kalau kita lihat aset itu adalah ada manusia, ada mesin, ada material, ada modal, yang terakhir adalah informasi. Nah, manajemen informasi yaitu kegiatan yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dengan tujuan adalah penggunaan informasi menjadi lebih efektif, kemudian ada pembuangan beberapa informasi yang tidak bermanfaat atau informasi yang datang pada waktu yang sudah lewat. Kemudian ada operasi internal yang tujuannya untuk mengatur sumber daya informasi, baik di dalam perusahaan untuk mendukung kinerja atau hasil bisnis. Nah, pengguna informasi itu bisa tadi identifikasinya bisa staf operasi, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau informasi cuaca tadi ada level masyarakat, ada level penerbangan, ada level kelautan, ada level pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian pemakai informasi dibagi dua, ada yang internal dan eksternal. Internal itu yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang eksternal adalah pihak lain yang digunakan atau diberikan informasi tersebut. Nah, ini ada level dalam penggunaan informasi, bisa di level manajemen, ada di level manager, ada di level supervisor, ada di level staff. Biasanya bentuk informasi itu semakin ke atas, sifatnya informasi yang diberikan semakin ringkas, gitu. Mungkin kalau dari level staff ya, semua datanya, semua informasinya itu masih bisa dilihat semua. Terkait laporan hujan selama 1 minggu, laporan posisi awan dalam 24 jam terakhir, kemudian laporan yang masih levelnya adalah dasar adalah semua informasi itu masih berupa data, masih laporan informasi mentah. Tapi di level supervisor mungkin lebih spesifik, ya, data curah hujan sudah diringkas, misalnya informasi-informasi tertentu. Ke level manager informasinya lebih ringkas lagi. Di level pimpinan informasinya sederhana. 1 hari gimana aman? Ya udah. Tapi kalau masih di level bawah mungkin secara detail. Tapi informasi bisa di breakdown. Misalnya kondisinya aman. Nah, berarti tidak perlu dilihat secara detail. Nanti perkiraan terjadi hujan sekitar atau kondisi yang nggak baik sekitar jam sekian, sekian, sekian. Udah cukup. Ya, itu biasanya di level manager itu hanya informasi terkait kondisi-kondisi yang lebih ringkas ya. Jadi makanya biasanya level informasi itu bentuknya adalah segitiga adalah semakin ke atas atau pengambilan kebijakan, keputusan, informasi yang disajikan itu bentuknya adalah ringkas ya. Mungkin bisa ditunjukkan dalam bentuk grafik saja atau dalam bentuk gancat misalnya atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi kalau yang di bawah kan sampai perkiraan jam berapa, menit berapa mungkin lebih lengkap ya, atau lebih spesifik. Jadi biasanya informasinya semakin ringkas ya, kalau level ke atas. Nah, sekarang perbedaan data dan informasi ya. Kalau Bapak Ibu melihat ada angka-angka di bawah itu ada 66, 30, 27, 632, 28, 634, 27, itu artinya apa? Ya mungkin ini ya bukan hal yang menarik, tetapi ketika kita sajikan atau kita ringkas dalam bentuk tertentu, sudah disajikan dalam bentuk tabel, ini lebih mudah untuk dipahami. 630, oh ternyata suhunya 27 derajat. 632 suhunya 28. Oh berarti terjadi perbedaan atau perubahan suhu. Atau tadi terkait dengan tekanan udara ya, jam 6.30 tekanan udaranya berapa bar misalnya. Ketika 632 berapa bar? Maknanya apa? Adanya perubahan tekanan udara ini bisa berpengaruh terhadap terjadinya angin. Semakin ekstrim perubahannya, maka semakin besar angin yang mungkin terjadi.
Nah, data itu pada umumnya masih bersifat yang tidak memiliki format tertentu. Bisa berupa teks, bisa berupa citra, bisa berupa audio, bisa berupa video. Kemudian data yang sudah memiliki format tertentu misalnya, ada data yang menyatakan jam, tanggal, atau nilai mata uang, atau berupa teks yang merupakan deretan dari huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, ada data teks yang diperoleh dari koran. Apakah data teks itu juga berpengaruh terhadap informasi nggak kira-kira? Data yang berupa naratif di koran itu bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atau tidak nggak kira-kira Bapak Ibu? Misalnya ada data berita nih, kira-kira ada pengaruhnya nggak terhadap lingkungan yang lain atau terhadap perubahan perilaku tertentu? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ada, Pak. Gimana Pak Badi? Kita contoh kasusnya aja yang terbaru kan pastinya demo-demo yang rusuh kemarin itu kan dengan kita melihat data yang kita dapat dari media sosial dan sebagainya itu kita bisa mengambil keputusan atau mengantisipasi misalkan daerah di ring road utara terjadi kerusuhan begitu kita bisa menyesuaikan atau mensiasati kita kalau jangan sampai terjebak di sana kalau mau menuju kemana gitu jangan melewati daerah tersebut barangkali seperti itu jadi data dan informasi itu akan mempengaruhi keputusan kita gitu ya. Terima kasih. Oke, bisa juga contoh tadi kalau kita lihat terkadang kalau kita punya teman di luar negeri ya, melihat berita terjadinya kerusuhan di Indonesia itu adanya pembatalan rencana misalnya kunjungan ke Indonesia atau penanaman saham atau bisa juga terkait perubahan nilai mata uang ya. Tingkat kepercayaan asing terhadap Indonesia itu yang berubah ya sehingga terjadi perubahan suku apa ya nilai tukar mata uang misalnya atau menyebabkan kalau sudah pesan hotel misalnya mau wisata ke Indonesia dari negara tertentu adanya berita kerusuhan negaranya mengeluarkan travel warning ya, jangan pergi Indonesia dulu otomatis merugikan perhotelan ya yang sudah di booking kemudian nanti yang mau dikunjungi oleh wisatawan itu nggak jadi datang sehingga pengaruh terhadap indeks pendapatan masyarakat. Ya, ini sebagai contoh bahwa data yang berupa naratif di koran itu bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari sistem-sistem yang lain. Kemudian data yang lain bisa berupa citra atau gambar. Misalnya citra satelit digunakan untuk mendeteksi posisi awan misalnya. Kemudian data-data citra satelit yang berurutan dalam rentang waktu tertentu bisa digunakan untuk mengetahui pergerakan awan. Kemudian baru bisa dibuat untuk sistem prediksi. Posisi awannya nanti akan berada di mana dalam waktu berapa jam ke depan. Bisa digunakan untuk melihat prediksi apa arah angin, kecepatan angin, kemudian apakah akan terjadi typhoon atau angin keras atau yang kencang dan lain sebagainya. Ini yang diperoleh dari citra satelit. Kemudian bisa berupa audio, nah, kemudian bisa data-data video tadi yang dari gambar-gambar satelit atau rekaman video pergerakan awan itu bisa digunakan untuk memprediksi terjadinya gerak apa, terjadinya sesuatu. Nah, yang dikatakan informasi adalah data yang sudah diproses. Bisa juga informasi itu adalah informasi yang diproses dalam bentuk yang lebih
bermanfaat bagi penggunanya dan dapat digunakan di dalam pengambilan keputusan. Ini ada beberapa definisi ya terkait informasi. Proses data bisa menjadi informasi adalah adanya proses terkait perubahan bentuk data, misalnya dilakukan perhitungan, bisa dilakukan rata-rata, atau bisa dilakukan prediksi. Itu menjadi informasi. Nah, ini dari perubahan data menjadi informasi itu menjadikan sebuah siklus ya. Ada data input, kemudian ada pembuatan model, ada penerima pengambilan keputusan, tindakan, dan lain sebagainya menjadikan suatu basis data yang diperoleh dari hasil pemrosesan atau dari data-data yang lain. Sebagai contoh misalnya tadi sistem informasi cuaca, data yang dikumpulkan apa? Ya catatan suhu, jam sekian suhunya berapa, jam sekian suhunya berapa, bisa juga data kelembapan, bisa data kecepatan angin atau arah angin diproses menjadi database untuk perkiraan cuaca di dalam waktu 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan atau 1 hari ke depan. Digabungkan dengan data citra satelit terkait posisi awan, kandungan di awan tadi misalnya kandungan air, kandungan yang lain sebagainya, dicampur lagi dengan data-data yang lain, sehingga menjadikan sebuah basis data yang cukup besar untuk pengambilan keputusan. Nah, makna informasi itu adalah tergantung dari pemakai ya. Jadi apakah informasi itu berguna tergantung siapa penggunanya ya. Tadi kalau cuaca informasi bandara, kalau bagi pilot penting, tapi kalau bagi tukang becak atau tukang ojek pengaruh nggak? Nggak penting. Atau bagi penjual soto yang ada di atau penjual rumah makan, informasi cuaca bandara itu berpengaruh nggak? Ya, data-data itu mungkin informasi itu akan berguna apabila sesuai dengan pemakainya atau sesuai bermakna atau tidak bermakna. Sebuah informasi itu tergantung dari orang yang akan menggunakan informasi tersebut. Kalau misalnya perubahan harga cabai, bagi pilot pengaruh nggak? Nggak pengaruh. Bagi orang yang punya restoran, perubahan harga cabai ini berpengaruh terhadap penentuan harga jual makanan di dalam produksi sambal dan lain sebagainya. Nah, itu makanya informasi itu dapat berguna asal sesuai dengan orang yang menggunakan atau yang membutuhkan informasi tersebut. Ditanya Pak, Iya, monggo Pak. makasih Pak. Terkait dengan pemakai informasi Pak, eksternal khususnya. Iya, Jadi kadang eh, jadi BMKG itu selalu memberikan informasi, informasi perakiraan cuaca, baik itu untuk masyarakat umum ataupun dunia penerbangan. Tapi secara umum masyarakat itu abai, abai terkait dengan informasi yang BMKG sampaikan. Tujuan BMKG itu kan memberikan edukasi, memberikan informasi cuaca supaya untuk meminimalisir kerugian-kerugian atas bencana yang ditimbulkan. Tapi mereka abai. Jangankan masyarakat umum di daerah di pelosok, bahkan di airline sendiri dulu dulu tempo hari itu pernah pernah ada beberapa airline itu tidak mengambil dokumen yang BMKG siapkan, gitu. Setelah ada insiden kejadian kecelakaan pesawat jatuh, barulah si kru-kru itu pada ngambil semua, gitu. Jadi segala sesuatu itu kalau belum ada insiden, belum ada dampaknya, mereka abai gitu, Pak. Mereka abai. Apalagi informasi contohnya cuaca, iklim itu masyarakat itu tidak langsung dampaknya, jadi mereka nggak terlalu responnya terlalu terlalu besar. Berbeda dengan informasi seperti misalnya gempa tsunami itu responnya tinggi. Karena si tsunami ataupun gempa enak buat digoreng. Nah, saya ingin tanya Pak, trik-triknya, trik-triknya penyajian informasi ini supaya
masyarakat tuh sadar akan lebih sadar, lebih tanggap terkait dengan cuaca, Pak? Triknya seperti apa, Pak? Mohon arahan. Oke, kalau pengalaman saya ya mungkin bisa kita melihat dari eh, pengalaman di beberapa negara ya. Kalau terutama di Indonesia memang kaitannya biasanya orang itu abai ya. Abai dalam artian mereka tidak peduli terhadap informasi cuaca yang diberikan ya. Biasanya karena mungkin tempat notifikasinya itu bukan di tempat-tempat yang mudah dilihat gitu ya. Sebagai contoh ya sekarang beberapa aplikasi handphone itu ada notifikasinya, misalnya Kecamatan Depok hujan jam sekian gitu. Itu kalau di beberapa negara seperti saya pernah mengalami di negara-negara tertentu ya ketika saya mau pergi dengan teman-teman yang asli orang sana, itu biasanya dia kalau mau pergi itu ngelihat perakiraan cuaca dulu. Apakah dia akan bawa payung, apakah dia bisa pergi ke sana dalam kondisi aman atau enggak. Kalau di beberapa negara sudah teredukasi ya mungkin kalau saran saya adanya edukasi terkait pentingnya cuaca di masa selama pendidikan dasar ataupun menengah ya. Jadi terkait bagaimana care terhadap informasi terkait cuaca itu ditanamkan dari diri gitu loh. Karena mungkin ya menganggapnya tinggal di Indonesia lokasi yang aman dan nyaman ya artinya jauh dari tempat bencana sehingga mereka nggak peduli. Tapi kalau seperti di Jepang kan edukasi terkait untuk penyelamatan terjadinya gempa itu kan sudah diajarkan dari anak-anak TK ya. Ketika terjadi gempa harus pergi kemana, harus berlindung kemana. Kalau terjadi perkiraan sirine seperti ini harus kemana itu sudah diedukasi dari dasar ya. Kalau saya lihat dari pendidikan dasar TK mungkin SD, SMP, SMA itu nggak ada edukasi terkait bencana ya, edukasi bencana itu mungkin perlu adanya ya mungkin bisa dari BMKG kerjasama dengan sekolah untuk melakukan edukasi terkait kan bisa giliran ya dari sekolah satu ke sekolah yang lain seperti tur untuk edukasi kebencanaan, bagaimana mereka care terhadap bencana dan lain sebagainya. Karena saya juga pernah keluar dan pernah berhubungan dengan teman-teman yang seperti itu kadang begitu ada notifikasi, nanti jam sekian hujan. Hujannya seberapa besar ya? Perlu nggak kita bawa mantol, bawa payung gitu kan? Ya mau kita tuju seperti apa? Dan juga terkadang mungkin juga ya, informasi kebencana apa seperti cuaca di Indonesia mungkin belum sedetail di luar ya. Kalau di luar itu saya pengalaman di Jepang, ya mungkin nggak lama sih, cuma sebentar. Tapi ya sangat bermanfaat gitu. Ketika mau keluar hotel, rain, arat misalnya jam sekian sampai jam sekian. Ya hujannya benar-benar jam segitu di lokasi yang mungkin bisa sampai ke ranah desa sampai ke dusun ya mungkin informasinya di blok sekian akan hujan jam sekian sampai jam sekian. Jadi, oh saya mau pergi ke sini, kira-kira nanti sampai sana nggak hujan, nggak usah bawa payung ribet di sana. Itu kan bisa kita lihat sebenarnya dari notifikasi di handphone ya, karena di situ sebenarnya informasi sudah ada ya. Mungkin sekarang kalau Bapak Ibu lihat di handphone Android itu juga ada informasi cuaca kan, rain alert jam sekian, thunderstorm jam sekian, kemudian yang lain sebagainya. Nah, itu mungkin juga informasi itu bisa ditampilkan di handphone dan yang paling penting mungkin edukasi terkait kebencanaan dari sejak dini. Mungkin dari level TK itu sudah dikenalkan melihat perubahan cuaca, misalnya memprediksi hujan, kemudian oh sekarang ini perlu bawa payung, bawa mantol, bawa yang lain sebagainya alat pelindungan diri itu kan memang edukasinya kalau saya lihat itu dari masyarakat sejak dini itu nggak ada gitu loh. Jadi perlu adanya edukasi terkait kebencanaan mungkin dari level pendidikan dasar gitu sehingga mereka bisa care terhadap bencana yang mungkin muncul. Monggo Pak Yusuf ada yang mau nanggapi? Dari Sen, monggo Pak.
Ya, Yusuf, terima nggih monggo. kasih Pak. Mau menanggapi juga eh, pertanyaan Pak Cucu tadi. Eh, Kalau saya ini dari penglihatan saya, sikap abai di masyarakat mungkin yang dimaksudkan tadi ya, soalan tentang perakiraan cuaca. Kalau dari sepengalaman penglihatan kemarin, ketika perakiraan cuaca itu direspon agak abai oleh masyarakat, saya melihat Suaranya hilang. Jangan dibungkam Pak Cucu. Koneksinya putus ya. Lah dibungkam nih sama Pak Cucu nih. Tahu aja. Tapi izin Pak Prof, mungkin saya ikut menanggapi sambil menunggu Pak Yusuf ini. Monggo. Di Iya, sebelah eh, iya. Tapi tetap menarik tadi ketika ada data dan versus apa namanya informasi ya. Nah, saya melihat di sini ada gap ketika antara. perakiraan Oh ya, masih Pak Yusuf silakan. Saya lanjut Pak Prof. Mungkin. Monggo Pak. Hilang ini. Pahami. Ya, saya melihat ada gap ya. Jadi tadi disampaikan bahwa informasi itu kan akan berguna bagi orang yang memang membutuhkan itu dan bisa membaca informasi itu gitu dengan jelas sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Nah, namun bagi masyarakat, saya melihat bahwa eh, apakah informasi yang disampaikan BMKG itu misalnya sudah komplit gitu ya. Jadi contohnya mungkin ada tambahan beberapa input data yang lain yang sehingga masyarakat itu bisa menerima informasi itu seutuhnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang membawa payung dan sebagainya terkait dengan cuaca itu komplit untuk informasinya. Namun untuk bagi mereka yang tinggal di daerah yang rawan banjir misalnya. Nah, sebenarnya kalau saya melihat itu perlu diolah lagi oleh Pusdalop gitu ya dengan memasukkan data kawasan rawan bencana banjir misalnya sehingga ketika informasi itu disebarkan kepada masyarakat gitu ya dengan curah hujan seperti yang disampaikan BMKG kemudian diterjemahkan ditambahkan data daerah rawan banjir. Nah, harusnya saya melihat bahwa ini menjadi tugasnya Pusdalop atau BPBD nanti menyampaikan bahwa dengan kondisi hujan sekian eh, jadi kawasan A, B, C, D ini akan terendam gitu ya. Nah, ini kan yang mungkin kalau saya merasa ada gap ketika masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir itu tidak menerjemahkan itu ke dalam mereka harus evakuasi atau harus siap-siap itu, Pak. Saya lihat ada di situ sih, Pak. Jadi beberapa juga misalnya informasi yang di daerah Sigi sebenarnya kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh BMKG curah hujannya tinggi misalnya tapi masyarakat belum aware juga gitu. Nah, seharusnya memang ada pusdalop yang menerjemahkan menambah data lagi data kawasan rawan banjir misalnya sehingga bisa mengeluarkan informasi yang cukup komplit bagi penggunanya gitu, Pak. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Saya melihat di situ. Iya, bisa juga seperti itu atau mungkin juga informasi berdasarkan geolocation misalnya ketika memasuki wilayah kebencanaan tertentu ada notif dan lain sebagainya kan. Seperti mungkin kalau kita lihat di beberapa mungkin di tempat lain ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada nih. Untuk ketika kita memasuki ke kawasan yang rawan bencana misalnya di kondisi tertentu sudah ada peringatan misalnya Anda memasuki kawasan yang mungkin area banjir atau area apa dengan melihat posisi sekarang wilayah ini bisa terkena banjir atau seperti apa ya modelnya notifikasi melalui handphone seperti perakiraan cuaca yang ada ya kan. Biasanya kalau kita cuaca hujan kan bisa masuki rain alert di jam sekian di lokasi tertentu. Ya seperti itulah mungkin yang bisa digunakan. Begitu. Apakah ada hal yang lain yang mau disampaikan? Halo?
Nah, kemudian kalau kita lanjut ya materinya, kandungan informasi itu bisa benar atau salah. Kemudian yang sesuai dengan kenyataan, ada informasi baru, informasi tambahan, kemudian informasi yang korektif atau perbaikan terhadap informasi sebelumnya, atau informasi yang sifatnya adalah penegas untuk mempertegas informasi yang sudah ada untuk meningkatkan keyakinan dan lain sebagainya. Kemudian ada pengetahuan yang berfungsi kombinasi naluri, gagasan atau yang lain. Kemudian ada informasi yang dipadukan dengan pengalaman masa lalu, ya untuk prediksi atau yang lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat berikutnya ada karakteristik tipe data, kemudian berupa tipe data sesuai dengan tujuan, akurasi, presisi, usia, misalnya usia informasi itu baru atau lama, di dalam rentang waktu tertentu, atau keringkasan informasi, kelengkapan informasi, kemudian akses. Ya tadi terkait mungkin informasi yang diberikan mungkin sulit diakses juga bisa yang menyebabkan masyarakat tidak mau menggunakan. Kemudian ada sumber-sumber informasi ya, misalnya kalau informasi terkait cuaca yang dipercaya adalah BMKG atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan atau menyebarkan informasi tertentu. Kemudian ada relevansi nilai, terkaitannya adalah untuk pengambilan keputusan. Oke, mungkin itu aja atau ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Ini untuk materi hari ini mungkin sudah, silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Apa Pak Cucu tadi sudah terjawab atau belum? Masih bisa kita lanjutkan. Tadi Pak Mas Yusuf Tan kayaknya mau menyelesaikan tapi terputus. Mungkin bisa dilanjutkan diskusinya. Ya, izin Monggo. Pak. Tadi cuma ini aja sih. Kalau untuk minat dan apa ya, awareness masyarakat itu, sebenarnya kalau menurut saya BMKG sudah melakukan terobosan kan, dengan membuat sistem apa perakiraan cuaca berbasis dampak. Nah, ketika Prakicu itu sudah diberikan informasi potensi dampak, akhirnya kan sudah mulai nih. Karena bakal tahu kalau misalnya apa implikasi dari adanya kecenderungan cuaca di wilayah tersebut gitu. Mungkin itu juga kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Fahmi tadi. Di beberapa daerah saya belum tahu, cuma beberapa daerah di Sulawesi Tengah sudah mulai menerapkan arahan ke masyarakat ke IBF, Impact Based Forecast, perakiraan cuaca berbasis dampak. Hanya memang yang kalau yang saya lihat ini yang iklim, yang kan kalau cuaca kan yang dimensi pendek ya. Kalau yang iklim itu yang justru kadang terutama untuk kalangan petani itu yang tidak terlalu memasang perhatian soal bagaimana perakiraan iklim. Padahal kan sebenarnya itu berkontestasi terhadap keberhasilan panen dan kebencanaan juga. Berbicara tentang kerugian ekonomi gitu sih sebenarnya. Makasih. Oke, monggo ada yang mau menanggapi, silahkan. Mohon izin, Bapak. Ya, kebetulan saya mau menanggapi yang masalah iklim tadi ya. Jadi kalau saya ngomongin di Jawa ya, kebetulan di Jogja itu wilayahnya memang tidak terlalu luas ya. Jadi cakupan kinerja eh, stasiun klimatologi Yogyakarta itu hanya di empat kabupaten satu kota ya. Jadi eh, relatif sedikit jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Jadi di Jogja itu informasi kita sudah cukup baguslah diterima oleh petani karena kita juga setiap tahun itu bisa 2 kali atau lebih itu kita melakukan yang namanya sekolah lapang iklim ya. Jadi kita memberikan informasi, pelatihan semacam itu pada petani, bagaimana cara-cara kita memahami informasi yang diberikan BMKG untuk mendukung pertanian. Jadi kapan musim hujannya, terus kapan musim kemaraunya, bagaimana sifat musim hujannya, apakah nanti hujannya akan banyak atau sedikit, kira-kira seperti itu. Jadi kita
hampir semua kabupaten di DIY itu sudah kita berikan sosialisasi lah untuk cara-cara memahami informasi yang diberikan oleh Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Jadi kira-kira begitu, tapi tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah yang mempunyai wilayah yang luas, gitu ya, seperti apalagi di luar Jawa barangkali yang itu memang mungkin ada keterbatasan dari kegiatan sekolah lapang kita, gitu ya. Jadi mungkin perlu diperbanyak lagi sekolah lapang iklim itu guna meningkatkan pemahaman petani terhadap informasi yang diberikan BMKG. Mungkin itu dulu Bapak. Terima kasih. Monggo ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Mohon izin menambahkan, Pak. Monggo, Tentang monggo. tentang iklim tadi, Pak. Saya mau menambahkan Pak Bandi, memang benar di UPT kita itu melaksanakan SLI untuk membantu petani-petani. Nah, di samping itu di UPT kami juga membuat perakiraan dasarian, membuat perakiraan bulanan, dan membuat perakiraan musim, Pak. Dari hasil perakiraan tersebut, kita sebarluaskan melalui UPT-UPT yang lain, Pak, yaitu seperti BPPT, seperti BPP, seperti di kabupaten. Nah, dari situ nanti para penyuluh itu akan memberikan informasi secara langsung pada petani-petaninya gitu, Pak. Demikian, Pak. Monggo Mas Yusuf, silakan. Ya, saya mau bertanya nih Pak sebenarnya ke soal sistem informasi. Saya mau bertanya sebenarnya. Eh, saya lihat di desa itu kan ada bendahara desa biasa punya Siskeudes itu Pak. Sistem keuangan desa yang terhubung sama PMD untuk penganggaran, belanja, dan pertanggungjawaban itu. Terus ada lagi satu namanya juga sistem informasi desa yang cenderung tidak lebih mampu bertahan dibandingkan Siskeudes-nya itu. Saya mau bertanya apakah karena memang kebetulan urusannya Siskeudes keuangan lantas menjadi urgent. Lantas sistem informasi desa ini kan umumnya di desa-desa itu ya profil desa, siapa pejabat, apa kebijakan yang ada, yang lain. Justru kalau merujuk pada definisi sistem kan Pak ada input, proses, dan output gitu kan sebenarnya kalau yang saya simak tadi. Saya memahami apakah misalnya saya warga desa, saya mau minta surat keterangan miskin misalnya tanpa harus ke desa, menurut pandangan saya harusnya bisa diakses melalui sistem informasi desa itu kan sistem memperpendek birokrasi kan seharusnya. Tapi justru sistem informasi desa yang beberapa saya lihat itu tidak mengakomodir untuk membypass gitu. Jadi ya tetap juga ujung-ujungnya harus datang ke desa. Dan 2-3 bulan kemudian biasanya setelah launching itu cenderung sudah padam ininya eh, halamannya begitu, sudah tidak ditemukan pembaruan lagi. Beda soal keberlanjutannya kalau itu Siskeudes yang berbicara tentang ini tentang keuangan desa gitu. Saya melihat gitu Pak. Bagaimana sebaiknya sebenarnya sebuah sistem informasi desa itu agar dia bisa sustain juga kayak sistem keuangan desa itu. Gitu Pak. Karena ya sayang saja sistem informasi desa kan lumayan juga menyedot anggaran desa itu. Dan lagi pula keberadaan sistem desa yang sudah memanfaatkan sistem informasi kan menjadi salah satu penilaian dalam ketangguhan bencana gitu. Jadi nilainya sempat naik setelah dinilai ada sistem informasi kebencanaannya di desa, sistem informasi desanya. Lantas 3 bulan kemudian atau 1 tahun lah mungkin sudah padam gitu. Jadi nilai ketangguhannya, indeks ketangguhannya turun lagi Pak. Gitu. Mohon ini Pak petunjuknya sebenarnya apa yang membuat dua sistem itu sangat berbeda Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi dulu, silakan.
diskusi tadi yang terkait sistem informasi bencanaan dulu ya, terkait informasi cuaca ya. Sebenarnya memang banyak sekali faktor yang bisa terlibat terkait pemanfaatannya. Apakah tadi informasinya berguna ya, makanya perlu diedukasi masyarakat supaya bisa memanfaatkan eh, teknologi tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat care terhadap informasi kebencanaan yang ada, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian terkait ya sistem informasi desa ini memang ya itu sebenarnya tidak hanya sistem informasi desa ya, hampir rata-rata sistem informasi yang terkadang dirasa masyarakatnya tidak perlu atau tidak penting itu tidak mau dipakai atau ya bisa juga sistem itu meribetkan atau menyulitkan pemangku kepentingan itu juga nggak mau pakai ya. Biasanya kadang juga sistem informasi desa itu tidak memiliki standar. Jadi kan biasanya sistem itu dibuat oleh lembaga tertentu yang nantinya bisa mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain ya. Terkait misalnya sistem Dukcapil itu kan sudah mulai sekarang kan dipakai di mana-mana ya, perbankan itu cukup dengan scan sidik jari, scan wajah itu sudah data itu sudah bisa kita ambil ya, tag KTP misalnya. Kalau seperti di Malaysia pun misalnya kita masuk hotel itu nggak perlu foto-fotokopi KTP. Di hotel itu scan IC card, data kita udah terbaca semuanya. Sistem informasi hotel juga kalau kita pakai paspor di luar negeri, paspornya di-scan di hotel aja kita informasi udah langsung masuk ke sistem gitu. Jadi akan terintegrasi. Biasanya sistem itu nggak mau pakai itu karena biasanya terkadang ya standarnya nggak sama, kemudian terkait untuk penggunaan sistemnya tidak mudah digunakan atau tidak terintegrasi sehingga tadi tadi untuk pembuatan surat keterangan baik surat keterangan warga pun masih harus tanda tangan RT RW dan lain sebagainya itu biasanya karena tidak terintegrasi itu tadi jadinya mereka butuh untuk kehadiran fisik untuk membuktikan oh dia dari daerah ini toh dari daerah ini ya. Sebenarnya kalau memang sistem EKTP itu sudah digunakan terintegrasi sampai ke level desa itu bisa dipakai gitu semuanya. Itu biasanya seperti itu. Mungkin ada yang lain atau ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan silahkan. Ya mungkin kalau nggak ada kita presensi dulu bisa mengaktifkan kamera untuk screenshot. Karena sebenarnya saya masih ada rapat lagi nih. Ditunggu untuk rapat. Kita ambil screenshot. Ya, kita ambil screenshotnya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa share nanti ke grup WA terkait presensinya yang sudah masuk. Bisa juga share. Oke, mungkin terima kasih Bapak Ibu untuk kuliah hari ini. Nanti untuk kuliah minggu depan waktunya akan kita sesuaikan lagi sesuai dengan jadwal yang hari ini atau kemarin hari apa ya minggu lalu? Jumat siang ya. Karena Cuma Jumat siang kan libur, kebetulan libur jadinya kita geser hari ini. Maksudnya nanti besok Jumat libur-libur kuliah yang udah punya agenda liburan enggak kacau nanti. Ya, selamat liburan panjang. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. wabarakatuh. Permisi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya.